Denied. Teman-teman, Assalamualaikum. Halo teman-teman, saya Indro Aziz. Selamat datang kembali di channel saya. Sejak video unboxing Paralight 125fs kemarin, banyak yang bertanya nih, kalau dibandingkan dengan Godox SL60W bagaimana? Kebetulan saya udah pakai Godox SL60W ini selama 1 tahun lebih. Jadi di video pengujian kali ini kita akan bandingkan Godox SL60W ini dengan Paralight 125fs dari sisi brightness maksimum, brightness minimum, color temperature, fan noise, kemudian juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pengujian pertama adalah seberapa terang kedua lampu ini. Kita set kedua lampu pada power maksimum dan kita tembakkan ke tembok dengan jarak 1 meter tanpa modifier. Bisa dilihat di scope yang di bawah itu, kalau kedua lampu ternyata maksimum brightness-nya atau tingkat keterangan maksimalnya adalah sama. Berikutnya kita pasangkan standar reflektor. Terlihat bahwa dengan standar reflektor yang sama, sebaran cahaya kedua lampu ini berbeda. Cahaya dari Paralight lebih terfokus, sementara Godox lebih menyebar rata dan rapi gradasinya. Pengujian berikutnya adalah brightness minimum dari kedua lampu ini. Salah satu hal yang saya tidak suka dari Godox SL60W ini adalah power minimumnya mentok di 10%. Padahal kadang-kadang saya butuh power tuh yang lebih kecil ya, saya butuh brightness-nya tuh yang lebih kecil lagi gitu. Bisa dilihat kalau Paralight mengungguli Godox soal brightness minimal. Brightness minimalnya Paralight praktis seperti mematikan lampu ini. Jadi buat yang butuh cahaya minimalis, Paralight akan lebih cocok. Berikutnya kita akan melakukan pengujian terhadap kedua buah dimmer dari lampu ini. Dimmer dari Godox SL60W adalah remote wireless dan dia itu sejenis remote universal karena dia tidak hanya bisa digunakan dengan lampu Godox SL60W tapi juga dengan lampu-lampu Godox yang lainnya. Di sini saya punya Godox 206C LED panel, itu juga bisa dikendalikan dengan menggunakan remote yang sama. Asalkan channelnya sama. Jadi kita samakan channel di remote dengan channel lampu-lampu yang kita gunakan. Keunggulan dari remote Godox ini, dia wireless dan memiliki jarak efektif yang lumayan jauh. Sementara extension dimmer dari Paralight menggunakan kabel dan jarak terbatas pada panjang kabel itu sendiri. Di sini yang disediakan adalah panjang 2,4 meter. Tapi extension dimmer dari Paralight ini memiliki satu keunggulan, yaitu kecepatan. Kita akan melakukan pengujian berapa waktu yang dibutuhkan untuk kedua dimmer ini dari power minimum ke power maksimum. Berikutnya adalah pengujian color temperature. Kita kembali ke pengujian brightness yang tadi. Nah, sini kita sandingkan kedua gambar tadi dan tampak jelas bahwa color temperature dari Paralight ini lebih tinggi. Maka warnanya akan terlihat lebih cool atau lebih dingin. Apakah ini akan menjadi suatu masalah? Saya pikir akan menjadi masalah saat dia harus digabungkan dengan beberapa lampu lain yang memiliki color temperature yang berbeda. Dan diperlukan color temperature yang seragam, seperti pemotretan produk atau food, seperti itu. Di set saya sekarang ini, saya menggunakan 3 buah lampu dengan color temperature yang berbeda. Di sini, main light itu ada Godox SL60W dengan color temperature-nya dia daylight ya, 5500 atau 5600 ya. Kemudian di belakang sini, ya sebagai rim light, itu saya menggunakan Paralight 125fs dengan color temperature 6000 Kelvin. Jadi warnanya harusnya lebih adem daripada si SL60W. Kemudian di belakang sini itu ada LED panel Godox 206C dengan color temperature yang saya set 3200 atau 3300 Kelvin. Sehingga mungkin tampak di sini ya, itu warnanya rim light sini warnanya tampak lebih kuningan, lebih orange, lebih warm ya. Nah, secara teori harusnya lampu main light ini akan memberikan warna yang netral, kemudian rim light yang dari belakang sini itu warnanya lebih warm, kemudian karena di belakang ini color temperature-nya lebih tinggi, harusnya rim light yang sini itu lebih cool ya, tapi mungkin karena selisihnya cuma 500 Kelvin nggak terlalu kerasa.
Nah, paralight di belakang ini terhubung dengan dimmer yang saya letakkan di sini. Jadi kita bisa matikan. Oke. Nah, kalau seperti ini efektif dia seperti 2-point lighting ya, dengan main light dari arah jam 7 mungkin ya. Jam 7, kemudian rim light ini dari posisi sekitar jam 2. Nah, kalau gini itu jadi 2-point lighting. Kemudian kita naikkan lagi paralightnya sebagai rim light. Nah, oke. Ini coba dimantokkan maksimalnya seperti ini. Jadi udah mulai hilang ya, detail di muka ini hilang, di baju ini udah hilang, udah blown out. Jadi kita kembalikan nih. Cilin. Ini lupa tadi seberapa. Pengujian berikutnya adalah fan noise atau tingkat kebisingan dari kipas pendingin kedua buah LED ini. Paralight 125fx ini memiliki dua buah fan mode, normal serta silent. Pertama kita uji pada mode normal. Kemudian kita coba mode silent. Selanjutnya kita uji Godox SL60W. Suara orang berbicara sebagai perbandingan. Untuk beberapa produksi video memang fan noise ini sangat pengaruh. Jadi itu bisa jadi pertimbangan teman-teman. Berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang komen di video saya yang kemarin. Mau review kalau pakai Octabox dong, kuat nggak ya universal mount-nya? Udah hijrah ke Bowen semua soalnya. Seperti saya sebut di video kemarin, Paralight 125fx ini memang menggunakan universal mount untuk modifiernya karena harganya lebih terjangkau. Tapi ada produk third party yaitu mount universal to mount Bowen adaptor. Dan saya kemarin mendapatkan merek Nice Photo dan saya coba, ternyata saya menemui masalah, yaitu ini ada plat yang seharusnya bisa menjadi penahan ya. Jadi saat dimasukkan dia akan membantu untuk menahan atau mengunci. Ternyata ini mempersulit modifier untuk masuk. Sempat saya akali, saya pipihkan, tapi ternyata juga masih sulit. Akhirnya saya bongkar dan saya pasang terbalik. Akhirnya modifier ini bisa masuk, tapi tidak bisa mengunci. Jadi dia seperti geser-geser gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah di luar sana ada adaptor yang lebih bagus, yang mungkin bisa tidak memiliki masalah seperti ini. Nah, lanjut ke pengujian. Akhirnya Octabox mount Bowen saya pasang ke adaptor dan saya pasang ke lampu Paralight. Kemudian lampu dan modifier saya gantung secara vertikal. Kemudian saya biarkan selama 5 jam. Setelah 5 jam, ternyata adaptor nggak bergeser sedikit pun. Termasuk saat saya goyang-goyang dengan cukup kuat. Jadi kesimpulannya, aman. Pertanyaan berikutnya dari beberapa teman yang menanyakan apakah lampu ini cocok untuk liputan wedding. Asumsi saya untuk liputan indoor ya. Saya melakukan pengujian dengan lampu Paralight ini untuk menerangi area indoor dengan dibounce ke langit-langit. Ini praktek yang paling umum karena biasanya kalau memakai modifier akan terlalu memakan tempat. Jadi ini contohnya kalau cuma pakai lampu ruangan biasa. Dan ini kalau pakai lampu Paralight. Teknik ini paling efektif untuk ruangan-ruangan kecil seperti dapur. Untuk teman-teman yang suka bikin video memasak, nah teknik ini cocok banget. Karena kita bisa menghasilkan cahaya yang besar dan merata tanpa modifier yang memakan tempat. Teknik ini cukup memerlukan tembok atau langit-langit yang berwarna putih atau netral. Nah, itu pengujian kali ini. Kesimpulannya, menurut saya Paralight 125fx ini bisa menjadi alternatif murah dari lampu Godox SL60W. Karena dia memiliki fitur-fitur yang mengungguli Godox SL60W. Tapi tentu harus diingat bahwa dengan harga yang lebih murah tentu ada kekurangan-kekurangannya juga. Nah, sekarang tergantung teman-teman. Kira-kira lebih cocok yang Godox SL60W atau si Paralight 125fx. Kasih tahu saya ya, tuliskan di komen kira-kira teman-teman lebih cocok yang mana. Sekian dulu untuk video kali ini.
Kalau teman-teman merasa konten ini menarik, jangan lupa like, share, comments, subscribe, dan nyalakan notifnya ya. Insya Allah saya masih ada konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Saya Andrew Aziz, undur diri dulu. Assalamualaikum.